Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wasbihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladhi yara min wara'ihi kama yara min amamihi. Al-Fatihah lima awwal wa khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita kembali panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah daripada Allah sehingga kita di malam hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang sangat mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh dengan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam selalu tak lepas kita haturkan dan kita ucapkan selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat beliau serta kerabat dan pengikut-pengikut beliau dan juga seluruh pecinta-pecinta beliau dari zaman dahulu, sekarang dan sampai kepada masa yang akan datang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sudah mengetahui yaitu diantaranya ataupun diwajibkan mengetahui dengan tafsir yaitu akan kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul, yaitu dengan secara tafsir ataupun dengan secara terperinci, yaitu yang diwajibkan kita mengetahui yaitu 4. Yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud dan juga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir Al-Quran itu diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yaitu kita diwajibkan pula mengetahui akan nama-nama daripada malaikat. Di antara malaikat yang wajib kita kenal itu ada 10. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, dan yang ketiga malaikat Israfil, dan yang keempat Israel, dan yang kelima Munkar, yang keenam Nakir, yang ketujuh Raqib, yang kedelapan Atid, yang kesembilan Malik, yang kesepuluh Ridwan. Nah, adapun tugas daripada malaikat-malaikat ini beda-beda, ada sama. Yang pertama malaikat Jibril, ini pekerjaannya ataupun tugasnya malaikat Jibril ini adalah semata-mata membawa wahyu dari Allah disampaikan kepada nabi dan rasul. Itu dia tugas malaikat Jibril. Nah, jadi malaikat Jibril ini hanya membawa wahyu. Jadi kita tuh nampak membawa pesan dari pesan Allah disampaikan kepada para nabi dan kepada para rasul. Dan yang kedua malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini apa pekerjaannya? Tugasnya yaitu membagikan rezeki dan menurunkan hujan kepada alam semesta. Jadi malaikat Mikail tugasnya apa? Diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membagi-bagikan rezeki dan menurunkan hujan. Nah, di rezeki diberi. Memang sudah rezeki
ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah kita nih. Mulai sejak kita lahir sampai kita mati itu ada batas ukurannya rezeki kita nih. Cuman kita kada tahu banyak atau sedikit, kapan atau apabila kita mendapatkannya, kada tahu. Nah, karena ada 3 macam hal yang kada kita ketahui. Yang pertama rezeki, yang kedua jodoh, yang ketiga maut. Ini kadang-kadang ini kadang-kadang diketahui, kadang diberikan pengetahuan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Pertama rezeki. Rezeki apabila datangnya, kapanpun datangnya, dan apabila hilangnya kada tahu kita. Nah, cuman yang pasti Allah Ta'ala menjamin lawan rezeki seorang hamba, seorang makhluk itu apabila masih bernyawa. Nah, wa ma ta'uddu min ni'matillahi la tuhsuha. Maka sesungguhnya nikmat Allah itu tidak akan terbatas bagi orang yang hidup di atas permukaan dunia. Jadi tetap semuanya mendapatkan nikmat ataupun mendapatkan pembagian daripada rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu kita kada tahu. Nah, yang kedua yang kita kada ketahui itu adalah jodoh. Jodoh kita di mana kita akan mendapatkan istri. Kenapa? Karena jodoh daripada istri kita itu kenapa? Adanya awal-awalnya di dalam tubuh kita, yaitu adalah tulang rusuk kita. Cuman tulang rusuk ini kemana Allah mandaknya ada tahu. Nah, sekarang itu kenapa? Itulah pacang kita cari. Bila bertemuan tulang rusuk itu kena, maka di situ pacang jadi jodoh kita. Cuman andaknya kada tahu di mana. Cuma yang pasti sudah apa? Jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang kada kita ketahui itu adalah maut, kematian kita. Nah, mati kada tahu kita apabila wayah apa, tuhakah, anumkah, siangkah, malam kada tahu kita. Makanya itu kita disunahkan untuk mengingat-ingat mati. Salah satu daripada amaliyah batin, salah satu daripada amaliyah batin yang terpuji daripada amaliyah tasawuf itu adalah zikrul maut. Perbanyaklah untuk mengingat mati. Kenapa hikmahnya jadi kita disuruh banyak mengingat mati? Supaya kita merasakan hendak mempunyai sanggup. Coba aja kalau kita inilah misalnya pacangan tulak ada pacang bubulikan dah, mesti kira-kira berpikir hendak bersambung banyak. Inilah itu juga hendak mati nih. Ingatakan mati itu pacang tulak ada pacang bubulik lagi. Aku nih bisa-bisa aku nih tulaknya ini malam ini. Tentu berpikir tuh kita. Atau kan aku nih isok. Berpikir juga pacang isok tuh apa sangu. Sangunya adalah apa? Ibadah dan amal-amal yang soleh. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sesungguhnya perbekalan yang paling bagus itu adalah takwa, takut kepada Allah. Artinya menggawi perintah, menjauhi larangan. Itu sangat yang paling baik sudah. Makanya kita ini disurahkan untuk perbanyak mengingat mati. Bahkan ada salah satu ulama menyatakan orang yang menggenang kematian ataupun menyambet kematian, ini termasuk aja juga. Maksudnya aku nih mati malam ini, termasuk dah. Dalam hati aja suara berpikirnya tuh. Atau tersambat, aku nilai manusia aja mati, termasuk. Berjumlah nangka itu tadi dalam hati ataupun di luar hati diucapkan ataupun di dalam hati aja sebanyak 25 kali. Maka mati orang dalam hari itu, maka dilepaskan Allah Ta'ala daripada siksa kuburnya. Nih, hikmah ataupun keuntungan daripada orang yang selalu mengingat kematian. Jadi mengingat mati itu jangan terlalu ditinggalkan. Banyak aja. Masih ya, ya itu aja mengingatan mati nih deh. Atau mengingatan kayak apa di dalam kubur tuh suraman. Karena datang malaikat misalnya. Mengenakan gitu.
Itu salah satunya kumpulannya jumlahnya itu 25 kali dalam seharian semalaman. Maka selamat kita ketika kita meninggal dunia. Insya Allah kita dapat husnul khatimah. Jadi amaliyah ini banyak aja, namanya lamatan kita tuh cuman kita kan amalkan. Jadi jangan kita menggampang dengan amalan yang lain lah. Kalau bang misalnya ada tuan guru ini mendakan amalan mini jenang bagus, yang lain gak dapat bagus, kira dah itu. Amaliyah tuh semuanya bagus. Tergantung kita yang mau amaliyahnya. Itu bang buktinya orang mengingat mati 25 kali sehari sudah melepasakan lawan siksa kubur dan terjamin matinya husnul khatimah. Ada hanya lain. Orang kau berzikir setiap hari, membiasakan lidahnya berzikir aja tiap hari. Mati insya Allah kena hendak mengucap zikir juga. Kawan mengucap la ilaha illallah. Maka ujar Nabi man qala la ilaha illallah bi akhir kalamihi dakhala jannah. Orang nang kawa mengata kalimat la ilaha illallah ketika ia sakaratul maut dakhala jannah, yaitu niscaya masuk surga. Tapi lamun kedapati biasanya mengucap itu apa? Kayak anak mengucap. Nabi dah mengatakan apabila sering nang dilakukan nang menjadi kebiasaan di dalam hidup kita ini, maka ketika itulah timbul ketika kita hendak waktu sakaratul maut. Nah itu napa cang timbul gina? Atau cuma main tahun seolah main tahu juga. Atau coba dom bila mau jurang la ilaha illallah sah. Ya. Baca toror eta nyala. Atau mahir badung la ilaha illallah dum. Karena setiap harinya, setiap saatnya, nah itu aja nanti pikir ulihinya itu nah. Bila bangun guring, kumpul ke sudah orang nih. Bangun guring kena pulang, sudah bermulai. Artinya pikiran gerak mana-mana, situ aja. Insya Allah matinya karena waktu sakaratul maut timbulnya kayak itu juga. Tapi beda dengan orang beramal beribadah. Kalau orang beramal beribadah, kalau hendak sembahyang terus mengingat sembahyang, hendak mikirkan sembahyang aja. Sembahyang apa kalau barang tak pikir nih. Lalu hendak sembahyang setiap harinya kayak itu, insya Allah kena hendak mandingkan salatul maut, mesti angkat takbir Allah. Kadang ngalih maitihi orang kayak itu. Nah, jadi menurut kebiasaan aja. Cuman itihi belinya berbeda. Kurang di pemainan kenapa Allah Akbar? Nah, ini itihi dulu. Nah, apa ini terjadi ini? Atau orangnya pakai ibadat, tapi kenapa banyak pekerjaan yang lain juga, hati-hati juga. Nah, jadi bagus banyak mengingat mati, banyak baca salawat. Insya Allah hendak meninggal waktu sakaratul maut kita juga baca salawat orang ini. Nah, jadi amaliyah itu semuanya bagus, tinggal menempatkannya aja kita. Kalau ada dalam hati kita itu rasa kada menyatakan amaliyah itu dan kada bagus, maka seumuran hidup kita kada dapat manfaatnya dari amalan itu tadi. Dia kayak bagi kita amalkan kada dapat apa-apa. Nah itu jadi kita hati-hati juga lah. Jangankan itu, hanya sekali aja kita kalau membaca atau sekali daripada berzikir kepada Allah waktu sakaratul maut, maka kita melepaskan kita, memasukkan kita ke dalam surga. Nah jadi pekerjaan malaikatnya Mikail itu adalah membagi rezeki dan juga menurunkan hujan. Dan yang ketiga malaikat Israfil. Israfil ini adalah pekerjaan ataupun tugasnya hanya satu, yaitu meniup. Jadi kita meniup bunyi-bunyian nang pangaran sangkakala. Nah, nyaringnya kada terbatas. Seluruh alam ini menang arah bunyinya berdaan, mulai dari alam langit sampai alam bumi. Bahkan alam mana-mana aja. Kalau kita maitiha alam ini kada terhitung alamnya. Lah. Termasuk alam lahut, alam malakut, alam jabarut, alam ansal, alam kubur, alam barzah, alam akhirat, bahkan alam nur, alam apa-apa, banyak yang itu ada terhitung. Karena setiap perpindahan sesuatu itu ada alamnya. Contoh aja dulu alamnya. Kita ini bagiannya di atas mana ya? Di atas lantai. Lantai ini tentu ada bandak. Berarti kita ini bagian apa? Di atas lantai. Berarti alamnya alam lantai dulu umpamanya. Kemudian lantai ini bandak di mana? Ya di atas bumi.
Berarti alamnya apa? Alam bumi, antara bumi dan lantai. Sekarang bumi pulang bandak di mana? Bumi pertama bandak di bumi kedua. Berarti ngarannya bumi kedua tuh alam ngarannya. Bumi kedua bandak di bumi ketiga. Berarti alam bumi ketiga sampai ke alam ketujuh. Nah seterusnya pulang ke bawah, alam bumi ini tentu bandak di ada antaknya pulang di mana pulang antaknya udah pulang alamnya itu. Satu lagi bawahnya lagi dalam riwayat bumi ini bandak di sebuah batu yang sangat besar, bandak di batu bumi ini. Enggak Pak, bumi diangkat oleh 4 orang malaikat yang memakai tanduk. Nah masing-masing malaikat diulah Allah Ta'ala nang menyangga bumi ini nih, menahan bumi ini ada 4 malaikat berwujud. Kemudian malaikat nang 4 di mana betinggir kan alam terus tuh, di mana betinggir di atas batu. Berarti batunya batu juga nabrak di dunia tuh. Dalam pikiran kita tentu batu tuh ada pula anaknya di mana. Nah itu seterusnya tuh sampai ke bawah tuh alam-alam terus ya. Wallahu alam, sudah itu urusan Allah Ta'ala. Cuma dalam pikiran kita, oh berarti ini bandak di sini, ini bandak di sini, ini bandak di sini. Seterusnya kada ada habisnya. Sampai akhirnya apa? Kepada orang nang ampunnya. Nah, itu permisalan semua. Tugasnya malaikat Israfil hanya meniup sangkakala ketika hari kiamat kena hajar itu bergerak bekerjanya. Ketika hari kiamat ditiup kayak kita nih kayak ada di dunia ini kayak trompet. Nah, tiap habis semuaan, angin topan terjadi, gunung-gunung hancur, bumi-bumi terbelungker semuaan, manusia matian jadi lautan, ada di sisinya lagi, ada lagi bang bumi gunung ada lagi, nang ada itu apa laut sultan, orangnya mahayapang matian beritan, ada hidupnya lagi ntar, tapi imbai melakukan malakal maut mau mencabut nah, cerak, bes matian nah, malakal maut mau mati juga nya, siapa cabutnya cabut serangan. Dalam kita dikisahkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu malaikat malakal maut itu cabutnya itu apa? Bukah ke sini, bukah ke masyrik, cabut kada sanggup, bukah ke maghrib sakit kada sanggup bukah pulang. Pokoknya bebulak ke bukah. Saking apa merasakan mencabut itu sakit. Ya Allah Ta'ala manggil malakal maut manggil saya itu. Rasai dulu malakal maut teh. Rasai malakal maut teh kayak baik kamu cabut ulang lawas kamu kan bisa paling punung kada terhitung usianya naik kamu cabut tidak. Nah itulah rasanya dicabut roh kita nih. Iya malakal maut tuh bukah cabut di masyrik, maksudnya timbul matahari di timur, ada sanggup bukah ke maghrib, bukah ke matahari wajah pulang, cabut pulang ada sanggup pulang, bukah ke kanan, bukah ke kiri, akhirnya lapor Allah Ta'ala, ya Allah belum ada sanggup ibu serangan sakit benar aja ya Tuhan, andaki aja telapak tangan ikan tuh tulisan nama aku itu, insya Allah keluar kamu bentak mandak keluar kada sampai dicabut lagi. Allah Ta'ala merasakan benar, merasakan bahwasanya apa dicabutnya nyawa itu ada seperti yang kita bayangkan, sakit rasanya. Nah ketika itu matian beritaan. Kemudian pulang setelah itu apa? Dilihat itu kemudian ditiup lagi. Kalau hidup belum besar. Nah hidup, hidup itu apa? Hanya dihalau kepada manusia. Dan yang keempat yaitu malaikat Israel, pokok tugasnya itu adalah pencabut nyawa, mengambil segala itu malaikat Israel. Kalau Israfil tadi meniup sangkakala. Dan yang kelima malaikat mungkar. Malaikat mungkar ini tugasnya adalah apa? Menanya akan orang yang meninggal itu di dalam kubur. Nah, itu orang tanya. Malaikat mungkar nih, bila ada nang mati setelah kita napa nang menghadiri kita waktu kematian itu napa diantaranya keluarga kita, keluarga lah, nama atar lah. Nah nama atar kubur itu kan keluarga kita. Kemudian lagi napa termasuk juga pakaian nang 3 hal lain itu, pakaian putih nang 4 kubur. Dan yang terakhir adalah amaliyah kita, amaliyah yang baik dan amal yang buruk itu nak umpat ke dalam kubur kita.
Nah di situ napa nang dipertanyakan oleh malaikat tuh nang berkaitan dengan sehubungan kehidupan kita. Makanya di situ nang pertama idza ja'akal malakanil muwakkalani bika, apabila telah datang akan engkau oleh dua orang malaikat yang diwakili Tuhan yang untuk menanya kepadamu. Apa pertanyaan malaikat? Mar rabbuka, siapa Tuhanmu? Bahasa kanunya apa? Pernahkah engkau mengenal lawan Allah? Tuah laikam tuh mengenal lawan Allah, pinandu lawan Allah, itu maksudnya. Kalau ditakoni mar rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah nyaman dia nyambetnya. Tapi yang dimaksud di situ, pernahkah engkau mengenal Allah? Pernahkah engkau berusaha untuk makrifat kepada Allah? Nah, kenapa? Karena Allah itu hanya sebuah nama daripada nama zat yang wajib berwujud. Allah itu salah satu nama. Makanya jumlah nama Allah itu 99, mulai dari Allah sampai kepada Sabur itu jumlahnya 99. Namu Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar, al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhab ar-razzaqul fattahul alim. Nah, seterusnya sampai 99 itu nama Tuhan. Salah satunya diantaranya yang pertama adalah mengarang Allah, yang kedua Ar-Rahman, nama Tuhan, ketiga Ar-Rahim, nama Tuhan. Nah jadi yang disuruh mengetahui tadi, disuruh mengenal tadi ialah orang nambangaran itu tadi. Nah, kayak apa caranya? Ya tadi untuk mengenal Allah maka ketahui dan yakini betul-betul akan sifat-sifatnya Allah. Situ untuk mengenal Allah tuh. Mulai dari wujud sampai mutakaliman itu kita tahu dan kita yakin. Nah, meyakin ini nang perlu benar harus ditanamkan dalam batin kita. Selagi orang kada yakin, kada mau kenal. Nah, kita aja misalnya padahakan orang situ jurang sumur, bila kada melihat kada yakin. Atau suatu gugur ke situ dalam sumur tuh, ya yakin pada itu sumur. Mun padahakan orang itu sumur, ya. Bisa menggempang benar tuh masih. Ya kalau tapi bila seorang manggil bau gugur atau seorang melihat dasar baca sumur gue anyar tuh yakin. Nah jadi keyakinan tuh kada bisa diulah-ulah, harus bujur-bujur ditanamkan, dijiwai bujur-bujur, diingatkan, dirasakan. Kayak pemerasaannya dirasakan ke dalam tubuh kita, di dalam gerak-gerak kita. Kalau wujud rasakan dalam awak kita adanya Allah. Kekuasaan Allah rasakan dalam tubuh kita, ini memang kekuasaan Allah, kada ada kelindungan lagi. Nah, itu mulai yakin mana itu memang jadinya keyakinan. Jadi kadang kau kenal lawan Allah, lamun kada benar yakin. Yakin pulang kada bisa diulah-ulah, kalau pang diulah-ulah kada sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan petunjuklah kita kaji dan kita amalkan. Kayak apa mendapatkan petunjuk? Ya perbanyaki amal ibadah, perbanyaki bangun malam, perbanyaklah zikir, perbanyak salawat, perbanyaklah memandang kepada zat Allah, memandang kepada Rasulullah. Itu jalannya untuk mendapatkan anugerah ataupun mendapatkan hidayah daripada Allah. Nah itu untuk menjadikan keyakinan tadi. Samping itu napa ditajamkan hati bujur-bujur, latihan nyakam bangun malamnya, merasakan sebuting sifat itu dulu ditajamkan, kayak apa merasakan wujudnya Allah. Pijim buncilak, merasakan itu. Kalau saya nak sebuah dulu melatih itu. Kalau kita bahasa munyaannya mulai kudrat sampai kalam, ada asanangan kita, ada mau tunggal kita. Jadi tunggal putingan mulai kudrat, angkat tangan, nah merasakan kudrat. Mulai dari kita babijin sampai bebuncilak, jangan berubah pandangan mata batin kita kepada Allah.
Inilah kudrat Allah atau angkat sesuatu. Nah, aja makan tuh mulai babi jam ini nyaman biasanya kalau orang mengingat lawan Allah, khusyuknya saat babi jam. Tapi bilanya bebuncilak berubah sudah. Bila buncilak, tak ubah tuh hatinya tuh. Itu biasanya kayak itu. Nah kita usahakan tuh supaya apa? Mulai kita babi jam, ketajaman hati kita, kehusukan kita nih sampai bebuncilak sama ada berubah. Rasakan gitu, amalihakan itu terus menerus. Itu juga karena memandang Rasulullah tuh itu juga. Adanya nafsu dan muntung dibaca salawat aja bang. Tajam makan hati ini berparak lawan Rasulullah, berdekat lawan Rasulullah. Ada hanya ucap salawat aja, salawat tuh muntung, jadi bisa ngerampot, ya kan? Yang ngarannya muntung ini bisa ngerampot, muntung berucap hati kemana-mana. Ada benar ngarannya. Nang dimaksudkan tuh apa? Ketajaman hati kita nih. Nah. Kita lawan Allah, ketajaman kita merasakan sifatnya Allah ada dalam diri kita. Nah, hendak melihat Rasulullah, memandang dengan mata batin kita bahwa Rasulullah itu memang dasar ada di dalam keadaan alam semesta. Di mana ada ya Rasulullah? Tuh. Nah, kalau kita merasakan itu mulai sebutinnya mulai kudrat, melatihnya itu jangan setemat sehari ya kawan tuh. Tak sekali sebulan ya dakwah. Harus tiap hari, tiap saat. Berapa misalnya lawasakan dulu kita mengamalkan 40 hari itu dulu. Karena pulang sudah rasa tajam benar, ubah pulang kepada iradat, rasakan iradat. Nah, ini kehendak daripada Allah. Atur hati ini. Kahulu kahilir, kalaut ke darat sembahyang kada. makan kada, minum kada. Itu kan kehendak semuanya. Rasakan itu kehendak tuh kepunyaan Allah, jangan kepunyaan kita. Kayak apa kena hasilnya? Sudah itu matang bagus, sudah diamalkan sampai 10, 20 hari, sampai sebulan, 2-3 bulan misalnya. Nyarut bilanya kada rasa ragu, kada sampai. Sampai yakin dari bang. Kayak apa kita meyakinakan? Seterusnya lagi sampai ke mana? Sifat ilmu, orang punya pengetahuan Allah. Oh aku nih tahu ini sebenarnya kada aku nang punya Allah. Kalau nyambatnya nyaman dia, tapi menanamkan dalam kebatinan kita itu yang alih. Nah. Sampai itu akhirnya sampai kepada sifat kalamnya, sampai kita bepandir, kalam kau bepandir, kawa tatawa, kawa taku jihing. Rasakan itu semua daripada Allah. Nah, mulai dari dalam batin kita sampai keluar. Sudah mantap satuakan semuanya. 7 macam sifat satuakan satu sekali berpinjam ya habis ke 7-nya kawan dirangkum mereka. Ini nang sudah jadi nang timbul yakinnya di situ kena. Nah, di bayangan aja nang timbul yakinnya di situ kena. Karena yakin itu kada kawan dikarasi. Kalau Pak aku nih anak yakin bujur-bujur dawang itu harus berusaha dengan jalan usaha nang keras nang ijtihad bujur-bujur. Dalam orang ahli tasawuf itu ya banyak orang khalwatnya yang orangnya termasuk tuh khalwat ringan. Nah, cuma khalwat secara umum. Kalau khalwat secara khusus ada yang membimbing. Nah, kalau kita ini untuk mengamal itu berkhalwatnya ya nanti seminggu mengatakan. Cuma catatannya ikhlas ya, jangan Anda bertujuan aku bila memelakan ini kena insyaallah jadi orang yang paling hebat. Itu kan itu dilarang. Itu kada dibolehkan sama sekali di dalam ilmu kebatinan. Nah, itu merusak lawan akidah kita. Kemudian bisa juga kena bisa didampingi oleh setan, bisa macam-macam. Nah, hati-hati. Nah, jadi yang pertama ditanya itu apa? Marabbuka, siapa Tuhanmu? Tuhan nanti tak nih lo. Waman nabiyuka, siapa nabi engkau? Malaikat Jibril, dia malaikat mungkar. Siapa nabi engkau? Maksudnya seperti apa nabi itu? Tahu kita sejarah nabi, makanya ada dalam kitab ini kan mulai dari silsilah nabi sampai sejarah lahirnya nabi sampai bentuk potongannya nabi ada diceritakan kan sudah. Nabi itu saat di dunia ini apa? Putih kemerah-merahan.
Karena kalau sudah di dalam akhirat, dalam surga, berubah Nabi itu menjadi putih ke kuning-kuningan. Beda sudah. Nabi kita kenal kayak itu. Di dunia pun kalau kita melihat Nabi, insya Allah kita kadang meragukan. Nabi kan orangnya tinggi, ada terlalu tinggi, rendah, ada terlalu rendah. Jadi semuaan pas. Ganal, ada terlalu ganal. Sesuai artinya itu. Cuma hebatnya Nabi ada pernah mengalah ada kawan dikalahkan oleh orang lain. Orang tinggi Nabi lebih tinggi. Punya Nabi itu tertinggi terus. Orang genal lebih genal Nabi sedikit. Kada mau kurus. Cuman bila bertanya orang kurus 4 kurus juga cuma tak genal pada 6 kurus. Kayak nanoi genal atau Rasulullah lagi sedikit. Ada 6 kurus pun namanya. Ayah nulis nanti kurus, tak kurus tujuan Nabi itu istilah. Jadi kayak apa aja putungan orang bila batatai mesti tambah tagan pada orang sedikit. Nah itulah Nabi. Nah itu ada diceritakan juga. Nah kayak itu kan kita pandang dengan lawan musuh. Waman nabiyuka wa madinuka, apa agamamu? Agama di dunia banyak. Apalagi sekarang, dari zaman dahulu ya sudah banyak kan. Mulai zaman Nabi Isa itu sudah berubah, sudah ada timbul di situ nampak ada bertuhan Yesus. Nah ya kalau Yesus itu salah satu nama daripada manusia nang disalib oleh Allah Ta'ala, nang dinyatakan oleh ulang Bani Israel itu adalah Tuhan mereka. Nabi Isa disalib dijadikan Tuhan. Nah, makanya karena Tuhan Yesus. Orang Kristen terbagi berapa? Banyak, ada Katolik, Protestan, Katolik, Ortodok, wah ini banyak ada. Lagi Ortodok tuh ada melihat di dalam video lah. Ortodok tuh orangnya gawiannya kayak Islam. Sembahyang kayak kita juga. Sembahyang juanya. Cuman bedanya kada batal. Ada getok lalaki lawan bibini. Bahkan bibini boleh jadi imam. Atau Islam Ortodok Kristen Ortodok. Pekerjaannya sama sembahyang kayak kita juga, berukuk, bersujud. Itu ada udah kita bahaya tuh, hati-hati lah. Udah mirip-mirip. Lalu aja boleh aja sembahyang binian jadi imam. Itu akhirnya boleh aja bagi getukan laki bini itu kada betal. Hati-hati itu. Siapa tahu nih itu kena masuk ke daerah kita ya lah. Yang untuk saat ini kada insyaallah kada apa-apa. Kaina-kainanya anak-anak kita kayak apa kaina gitu. Mereka pasti akan ketemu orang seperti itu. Apalagi sudah zaman Dajjal tuh udah dikisah lagi dah. Manusia berataan ini nambah iman dia hilang imannya. Apalagi nang ada beriman, pokoknya beriman seperapat hilang, setengah hilang, 3/4 hilang, nang 100% pun bisa hilang. Beriman waktu itu. Karena siapa yang menantang lawan Dajjal pasti dimatinya. Mailah takutan mati ya sudah. Tempat lawan Dajjal. Jadi mulai wah ini berani lawan mati, pasukan berani mati ya. Pasukan berani mati lawan siapa aja? Lawan maut. Wa madinuka wa ma imamuka, apa imam engkau? Pertanyaan malaikat, apa imam engkau? Siapa imam engkau? Itu adalah Al-Qur'an. Itulah yang menjadi petunjuk bagi kita, menjadi ikutan lawan kita adalah Al-Qur'an. Kenapa ada imam itu ada 4? Imam 4 itu di bawahnya adalah nama Al-Quran. Dari dasar Al-Quran dibahas oleh hadis, disampaikan, dirincikan oleh para ulama, yaitu disebut dengan ijma' ulama. Makanya semuanya itu adalah nama disebut awal-awalnya adalah Al-Quran. Cuma kalau kita berpegang kepada Al-Quran, insyaallah selamat. Maksud bacaan berpegang kepada Al-Quran itu apa? Kita ikuti ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Itu aja. Karena ada wajib, ada nang sunat. Karena bicara dalam Quran itu wajib berataan. Kemudian kepada Nabi dihukumkan sunnah, sunat-sunat. Kepada para ulama dianggap itu asar ataupun nang bagus-bagus menyesuaikan lawan ajaran Al-Quran dan ajaran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin situ harus nih kayak itu ya. Bisa sudah. Mungkin ini aja dulu dapat disampaikan yang ada manfaatnya. Ada 4 bulan kita bertahan dan mudah-mudahan kita semuanya
mendapatkan barakah, mendapatkan manfaat daripada segala waktu yang kita gunakan, dan mudah-mudahan menjadi nilai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk memberatkan timbangan kita di yaumil mahsyar, di yaumil hisab, di yaumil mizan nanti. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.